Halo semuanya, kembali lagi ke channel ini ya. Kali ini kita akan membahas untuk soal-soal UM-UGM tahun 2018 dengan kode 576. Ini adalah video yang kedua ya, langsung aja. Yang nomor 41. Kita memiliki muatan sebanyak 1930 kalem dialirkan secara seri ke dalam larutan. Nah, larutannya ini macam-macam nih, ada 4 macam. Lalu jika diketahui nilai AR masing-masing, AU, ZN, AL, dan juga AG sekian, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, ini materi kimia ya. Berarti kita harus cari materi kimia yang ada kalem alias muatan di mana dirangkai secara seri. Iya, ini adalah materi elektrolisis. Nanti akan mengendap beberapa jenis logam gitu ya. Cuma masalahnya gini, biasanya kan kalau ada beberapa jenis logam yang mengendap, kita akan menggunakan Faraday 2, gitu kan? Tapi kali ini saya akan menggunakan Faraday 1 aja. Mengapa? Kita lihat aja dulu ya. Faraday 1. Nah, ceritanya gini. Faraday 1 itu adalah W sama dengan EIT per 96.500. Di sini tidak disebutkan kuat arus ataupun waktu, tetapi hanya disebutkan muatan. Oke ya, kalau muatan, kalau nggak salah simbolnya Q itu adalah I dikali T alias arus listrik dikali waktu. Maka nanti saya taruh di sini. Bolehlah saya tulis dia di bawah. Ini adalah E. Muatannya 1930 dibagi, wow agak miring nih, dibagi 96.500. Ini boleh dituliskan sebagai E dikali dengan 0,02. Ini dikali ya. Nah, saya akan menggunakan rumus ini untuk mencari massa dari logam yang mengendap dari keempat logam ini. Dari AU, ZN, AL, sama AG. Yang pertama, kita memiliki AU. Oke, rumusnya kan gini ya. Dari W sama dengan E dikali 0,02. Di mana nilai E itu adalah AR dibagi dengan jumlah mol elektron atau jumlah elektron yang terlibat. Terus kita lihat untuk yang AU. Di sini AU, larutannya kan AuCl3 alias AU di sini memiliki muatan AU3+. Alias ketika dia ingin mengendap, dia harus melibatkan 3 elektron berubah menjadi AU aja, gitu kan ya. Ini nanti akan kita pakai sampai huruf D ya nantinya. Sehingga massa dari AU bisa kita tuliskan nilai AR dari AU itu adalah 197 dibagi dengan angka 3 dari sini dikali dengan 0,02. Nah, ini hasilnya adalah 1,31 gram. Nah, ini untuk yang AU aja dulu. Lalu kita lihat untuk yang ZN. ZN larutannya adalah ZN nitrat 2 kali, berarti kita memiliki kation berupa ZN2+, berarti nanti kita tuliskan jumlah elektron yang terlibat itu ada 2 ya. Sehingga W untuk ZN itu sama dengan AR-nya terlebih dahulu. AR-nya adalah 65, jumlah elektron yang terlibat adalah 2, lalu dikali 0,02. Nah, ini boleh dicoret lah. Ini jadinya angka 1 ya. Sehingga hasilnya 0,65 gram. Oke, berarti yang A salah, yang B juga salah. Berarti masih ada kita punya yang C. Kita lihat untuk aluminium di sini AlCl3 berarti kita memiliki kation berupa Al3+ sehingga massa untuk aluminium yang terbentuk bentar. AR-nya 27. Elektron yang terlibat itu adalah 3 dikali 0,02. Bentar, 27 dibagi 3 dapatnya kan 9 ya. Dikalikan ini berarti 0,18 gram. Nah, ini juga salah. Nah, sekarang gini, sebenarnya tanpa ngitung juga bisa sih. Hitungan yang terakhir kan kita ingin mencari massa untuk AG, gitu kan ya. Dan pilihan jawaban untuk yang E disebutkan bahwa tidak dihasilkan endapan logam. Ini otomatis salah. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, saya coba dulu ya untuk yang AG. Di sini larutan yang kita miliki adalah AgNO3. Sehingga kita memiliki kation berupa Ag plus ya. Sehingga massa untuk Ag, AR-nya 108. Elektron yang terlibat cuma 1 dikali 0,02 sehingga dapatnya
2,16 gram. Makanya jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, yang nomor 42, ini gampang banget ya. Di antara senyawa sama berikut yang memiliki unsur Br dengan bilangan oksidasi terendah. Bilangan oksidasi terendah. Oke, untuk menjawab nomor ini berarti kalian harapannya udah bisa ya, udah mahir atau otomatis dalam menentukan bilangan oksidasi. Bentar, ini saya tuliskan dulu semuanya HBRO, Na, BRO2, HBRO3, dan KBRO4. Bentar, saya ganti warna dulu. Oke. Kalium. Kalium itu kan golongan 1 ya, berarti biloxnya adalah +1. Sedangkan KBr itu adalah senyawa netral yang artinya bilox dari kalium dijumlahkan dengan bilox dari Br itu harus sama dengan 0. Nah, katakanlah seperti ini. Sehingga bisa saya tuliskan bahwa bilox dari Br itu adalah -1. Gitu ya aturannya. Oke, saya percepat aja. Untuk hidrogen, dia golongan 1, maka ini adalah +1. Selanjutnya kita lihat untuk oksigen. Oksigen itu adalah -2 karena dia dalam bentuk oksida, maka Br di sini harus +1. Ingat, kalau dijumlahin harus sama dengan 0 karena mereka adalah senyawa netral ya. Oke, selanjutnya untuk NaBrO2. Natrium, golongan 1A, berarti ini adalah +1. Oksigen ini -2. Nah, hati-hati. Oksigen di sini ada angka 2 ya, berarti -2 dikali 2, ini berarti -4. Nah, ini kalau +1 ditambah berapa? Terus ditambah lagi nih dengan -4. Hasilnya harus sama dengan 0. Iya, benar banget. Dia harus +3. Ya, oke. Terus lanjut. Hidrogen masih dengan +1. Lalu yang oksigen itu kan -2. -2 dikali 3 itu adalah -6. Ini +1, maka Br harus +5. Selanjutnya KBRO4, kalium golongan 1A, maka ini +1. Oksigen -2 dikali 4 berarti -8. Kalau ini gini, berarti Br harus +7. Sehingga jawabannya bilangan oksidasi terendah adalah yang A. Ini saya berikan kesimpulan dikit gitu ya. Untuk golongan senyawa atau mungkin misal nih, golongan dari halida ada HBRO, NaBrO2 dan seterusnya, atau mungkin ada namanya HClO, HClO2, HClO3, dan juga HClO4. Ini mirip ya, di mana semuanya bisa membentuk senyawaan dengan oksigen yang model seperti ini. Oksigen yang awalnya jumlahnya 1, dan ada yang oksigen banyak nih jumlahnya 4. Saya bisa memberikan kesimpulan sedikit aja di mana kalau jumlah atom oksigennya banyak, ya kan? Ini jumlahnya 4 nih dibandingkan yang lainnya, lebih banyak. Ini bisa saya katakan bahwa bilox dari Cl atau mungkin dari halogen itu yang paling tinggi di antara senyawa-senyawa yang oksigen yang sebelah-sebelah di sini. Oksigen cuma 3, 2, dan juga 1. Saya hanya membahas sampai sini dulu ya kesimpulannya. Sedangkan senyawa yang jumlah oksigennya itu sedikit, cuma 1 kan ya di sini. Artinya bilox dari halogen yang ada di sini itu yang paling rendah. Oke ya, gampang ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung jawab yang mana gitu. Oke, selanjutnya nomor 43. Gampang banget nih. Kita lihat ya. Pada isotop unsur dari ini Cu2963 dan juga Rb3785, jumlah proton dan neutron pada kedua unsur tersebut berturut-turut adalah. Oke. Saya tuliskan ada Cu, nomor atomnya 29, nomor masanya 63. Yang ditanyakan adalah proton. Kita tahu ya bahwa proton itu akan sama dengan elektron, akan sama dengan nomor atom. Sehingga proton di sini adalah 29. Ada angka 26 di sini, berarti salah. Terus Cu. Kita cari untuk jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Nomor massanya 63 dikurangi 29. Berarti ini belakangnya 4 ya. 6 dikurangi 2, 4. Berarti ini adalah 34. Yang ada 34-nya yang B dan juga yang D. Kita lihat lagi.
Belum selesai. Untuk yang Rb 3785. Berarti protonnya ikut nomor atom 37, semuanya 37 ya. Langsung untuk yang neutron 85 dikurangi 37. Nah, kalau yang ini hasilnya 48. Berarti kelihatan kalau jawabannya adalah yang D. Lanjut ya. Kita lihat. Nah, yang nomor 44. Ada unsur yang dapat membentuk oksida logam. Oksida logam yang lebih bersifat ionik adalah, yang namanya oksida itu macam-macam. Ada yang namanya oksida logam dan juga oksida non-logam. Karena yang diminta di sini adalah oksida logam, artinya saya memiliki sebuah logam dan juga sebuah oksigen. Gini ya, ini dia bisa membentuk suatu senyawaan. Senyawaannya itu bisa macam-macam ya, mulai dari LO aja, atau mungkin L2O, atau mungkin L3O2, dan seterusnya. Yang pasti ada logam berikatan dengan oksigen. Terus karena di sini yang diminta adalah yang lebih bersifat ionik, kita tahu bahwa yang namanya ikatan ionik itu terjadi karena adanya ikatan antara logam dan juga non-logam. Nah, kita harus menjadikan satu antara dua sifat ini. Yang pertama gini, kan oksigen itu udah tahu ya kalau oksigen adalah non-logam. Berarti kita mengharapkan unsur lain yang akan kita reaksikan bersifat paling logam di antara semuanya. Nah, kira-kira yang mana di sini? Nah, untuk melihatnya, saya sajikan untuk tabel periodik ya. Mengapa harus saya beri tabel periodik? Karena kita akan lebih banyak membahas daerah yang ada di sini. Kalau golongan 1A, 2A, dan juga daerah transisi, ini udah pasti kalau dia logam. Tapi untuk daerah sebelah kanan ini agak sedikit campuran ya, di mana ada non-logam yang warna orange di sini. Non-logam ini juga non-logam, golongan 7, golongan 8. Terus ada golongan yang ini warna hijau muda, ini adalah metaloid, dan juga yang warna ungu ini adalah logam. Kita lihat aja. Yang pertama, kita punya boron dengan nomor atom 5, di mana konfigurasi elektronnya saya pakai bor ya. Ini konfigurasinya adalah 2 dan 3, dia terletak pada periode 2 dan juga golongan 3, alias dia ada di ujung sebelah sini, pojokan. Dia adalah metaloid. Kalau metaloid ya berarti dia bukan logam ya, dia masih antara kedua sifat tersebut. Lalu untuk yang karbon, sebenarnya kalau karbon kalian pasti udah hafal di luar kepala ya. Kalau karbon itu kan golongan 4, yang artinya gini, dia ada di periode 2, ada di paling atas nih, warnanya orange, berarti dia adalah non-logam. Sedangkan yang C, silikon, nomor atomnya kan 14. Konfigurasinya 2, 8, 4. Periode 3, golongan 4, alias ada di bawah karbon. Gini ceritanya, ketika saya punya karbon yang sifatnya adalah non-logam, di bawahnya dia harus metaloid terlebih dahulu, posisinya gitu. Ya kan, seperti kita lihat, ini adalah daerah non-logam, terus di bawahnya ada metaloid dulu, baru ada golongan logamnya. Gitu, sehingga untuk yang Si ada di bawah itu karbon, warnanya hijau muda ya di situ, maka sifatnya adalah metaloid. Sedangkan yang aluminium 283 periode 3 golongan 3A alias yang ada di bawah boron, boron itu metaloid, bawahnya logam, maka aluminium saya tuliskan sebagai logam ya. Nah, jawabannya udah ketemu. Sebenarnya bentar ya. Ini saya lanjutin 285 golongan 5A di bawahnya nitrogen dan dia masih bersifat non-logam. Nah, berarti jawabannya adalah yang aluminium. Oke. Selanjutnya. Nah, ini nomor terakhir untuk video kali ini ya. Kita lihat yang nomor 45. Analisis terhadap 60 gram suatu mineral magnesium diperoleh hasil 12,155 gram magnesium ya. Lalu 15,485 gram fosfor dan 28 gram oksigen. Lalu selebihnya adalah pengotor.
Rumus empiris senyawa magnesium yang ada dalam mineral tersebut. Oke, yang diinginkan dalam soal ini adalah rumus empiris. Di mana kita tahu ya bahwa rumus empiris itu adalah rumus senyawa yang paling sederhana, sehingga yang kita butuhkan adalah perbandingan mol di antara unsur penyusunnya. Ini saya tuliskan perbandingan mol dari unsur penyusun, yang artinya kan ini udah disebut nih massa satu-satu, ada Mg, fosfor, sama oksigen. Saya tuliskan di bawah ada Mg, fosfor, dan juga oksigen. Masanya saya tuliskan juga ya, ada 12,155 untuk Mg, lalu ada 15,485 untuk fosfor dan oksigen, ini ada 28 gram. Karena yang kita cari adalah jumlah mol nih di sini, berarti harus dibagi dengan dibagi dengan AR masing-masing. Untuk Mg, AR-nya adalah 24,31, fosfor ini adalah mana nih, mana. Oke, 30,97, yang oksigen ini adalah 16. Oke, ini kelihatannya angkanya kayak jelek banget gitu ya, tapi sebenarnya masih bisa kita nalar kok. Kita coba lihat, ini ada 12, ini ada 24. Kalau disederhanakan, dapatnya adalah 1/2. Sama dengan yang fosfor, ada angka 15, ada angka 30. Disederhanakan jadi angka setengah juga. Nah, kalau yang oksigen ini sedikit berbeda. Kita punya 28 dibagi 16 itu hasilnya adalah 1,75. Nah, kalau perbandingan mol yang ingin kita jadikan menjadi rumus empiris itu tidak boleh dalam bentuk pecahan, tidak boleh dalam bentuk pecahan ataupun desimal ya, maka harus kita kalikan. Ini saya kalikan angka 2 terlebih dahulu, hasilnya ini 1, 1 dan juga berapa nih? 3,25 ya. Oh sorry, ini 3,5 maksudnya. Terus ini masih pecahan nih, masih desimal nih. Kita harus kalikan lagi. Saya kalikan 2 lagi, berarti ini 2, 2, 7. Sehingga senyawa yang kita miliki di sini adalah Mg2, fosfor 2, O7. Jawabannya adalah yang E. Gampang banget ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalian jangan lupa untuk cek di playlist ya. Ada banyak sekali soal dari UM UGM. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.